Kita harus jujur kalau mengikut Tuhan, yang dinamakan dengan penderitaan pasti akan datang. Saya dan saudara masing-masing kita sudah punya janji temu dengan penderitaan. Kapan waktunya Tuhan yang tahu. Tapi tidak ada kita yang bisa lewat daripada itu, karena semua kita perlu mengalami bentukan. Aniaya pasti datang, persoalan pasti datang. Tapi kita harus menetapkan hati, saya mau seperti Kaleb. Saya mau sampai pada tanah perjanjian. Saya mau selesaikan maksud Tuhan dalam hidup saya. Saya harus punya ketekunan iman. Dan sekali lagi, Kaleb melihat sendiri orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya bermatian. Dari generasinya hanya tinggal dia dan Yosua yang hidup. Hal itu tidak mudah, saudara. Saya masih ingat ketika kami dulu tinggal dengan Polang, tiap kali ada temannya yang meninggal dunia, Polang akan datang pada kami dan bilang, sudah berkurang teman. Lalu pada akhirnya dia punya satu orang teman, Polang Sinuraya. Mereka sering ibadah sama-sama, mengunjungi sama-sama. Dan setelah beberapa waktu, Polang Sinuraya pun meninggal. Lalu Polang berkata, "Tidak ada lagi kawan bujang." Dia berkata pada kami, "Saya waktu itu masih sangat muda, sekarang masih muda." Maksud saya tidak mengerti. Saya marah pada Polang dan berkata, "Polang ini gimana sih? Kami kan kawan Polang semua." Lalu dia sabar terhadap saya. Iya. Tapi kalau orang-orang lebih tua tahu itu, ya tidak enak menjadi satu-satunya ya survivor, saudara. Bisa lemah imannya. Tapi Kaleb tidak demikian. Kita juga tidak demikian. Ya, karena Kaleb Joshua dikatakan firman memiliki roh yang lain. Bagi kita sekarang itulah dia Roh Kudus yang dikaruniakan kepada semuanya kita orang-orang percaya. Itu sebabnya tidak ada kita yang takut pada penderitaan, tapi tetap bertekun di dalam iman. Karena masing-masing kita punya Hebron, masing-masing kita punya tanah perjanjian yang harus kita sampai di sana. Amin. Filipi 1 ayat 29 memang sudah mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau dalam 2 Timotius 3:12 dikatakan, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2-3, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan berpikir kalau sudah dipanggil Tuhan semuanya mulus, atau setidaknya kalau dia berdoa dan beriman pasti dijawab Tuhan. Lalu tibalah saat di mana yang dia doakan tidak dijawab Tuhan. Terjadi hal-hal yang membingungkan pemikirannya, gak sesuai dengan imannya. Terjadi kesusahan demi kesusahan, lalu dia mengambil kesimpulan dengan cepat, berarti Tuhan tidak mau melayani lagi. Saudaraku, itu kesimpulan yang disuntik oleh setan langsung dari neraka. Jangan diterima, ditolak di dalam nama Yesus. Ya, selama kita masih hidup di dunia, tetap ada yang namanya kesusahan. Kesusahan ya berlaku untuk semua orang, baik yang kenal Yesus, baik yang tidak kenal Yesus. Bahkan bagi yang kenal Yesus berlaku bagi yang sungguh-sungguh lakukan firman maupun yang tidak sungguh-sungguh lakukan firman. Saudara masih ingat firman Tuhan mengenai orang yang mendirikan rumah di atas batu dan yang mendirikan rumah di atas pasir? Apakah hujan hanya datang kepada salah satu? Hujan badai datang kepada dua-duanya. Jadi kesusahan datang kepada dua-duanya. Baik kepada yang sungguh-sungguh lakukan firman, baik kepada yang gak sungguh-sungguh lakukan firman. Jadi saudara sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berkorban. Kenapa kesusahan ini datang? Ya memang datang. Alkitab sudah menjanjikannya. Kenapa dia gak sungguh-sungguh? Dia pun punya janji temu dengan penderitaan. Percayalah. Bedanya bagi orang yang mendirikan rumah di atas batu, kesusahan datang tegak berdiri. Sedangkan yang tidak tadi dia akan roboh dan besarlah kerusakannya. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau tetap bertekun dalam iman. Saya bacakan beberapa ayat lagi untuk meneguhkan kita. Amin. Kisah 14:22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Semua berkata dan kuat, bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, masing-masinglah kita menjawabnya, apakah sudah cukup banyak atau tidak sengsara kita.
menuliskan saudaraku. Tetapi indahnya Roma 8 ayat 18 mengatakan, Roma 8 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau saudara mengalami sengsara, saya kalau saudara makan hati, ya, sengsara perasaan, ya, saudara tidak bisa berbagi kepada orang. Nah, saudara pikir kalau saudara ceritakan pun gak ada gunanya, justru memperburuk keadaan. Dan memang lebih baik tidak, karena kita mau selalu mengucapkan iman. Amin, saudara. Tapi Tuhan berkata, kalau kita terus berteguh dalam iman, kita akan mendapatkan kemuliaan kekal yang melebihi itu semua. Yang tidak dapat dibandingkan. Saudara tahu siapa yang menulis Roma 8:18? Paulus. Dia bilang penderitaan ringan. Penderitaan gak ringan, saudara. Baca itu semua penderitaan Paulus dalam 2 Korintus 4. Gak ada sedikit pun ringan. Bahkan pernah sekali waktu terbuka itu punggungnya, orang pikir tentunya kau penjahat paling besar ya, karena banyak sekali lukanya. Tidak, ini tanda milik Kristus, dia berkata. Paulus itu dilempari dengan batu sampai ditinggalkan karena dikira sudah mati. Berarti sangat menderita. Kita tuliskan kapal karam, semua dialami. Tapi dia berkata penderitaan ringan. Sebabnya saya mau meneguhkan saudara, berapa berat pun penderitaan saudara, ingatlah Paulus. Amin. Kalau dia berkata itu penderitaan ringan, dia masih bisa berkata itu ringan. Jangan nanti kita malu di sorga. Biar kita juga dengan iman yang tekun berkata penderitaan ringan, ya. Itu teladan kita. Roh Kudus yang sama menyanggupkan Paulus adalah Roh Kudus yang sama yang menyanggupkan kita di zaman sekarang ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 diulangi sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan kata lain, kalau nggak ada bahannya, nggak ada hasilnya, saudara mau buat kue nggak punya tepung, nggak punya mentega, nggak punya telur, nggak jadi kuenya. Saudara mau kemuliaan, bahannya penderitaan. Yesus pun telah memberikan teladannya. Ya, dia harus kesalib baru kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sebabnya saudaraku, kerap kali di dalam pengorbanan kita lah dilepaskan kuasa Tuhan. Jangan pernah takut untuk berkorban. Ya, termasuk di dalamnya berkorban di dalam penderitaan. Disitulah kuasa Tuhan dilepaskan. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. 1 Petrus 4 ayat 13 meneguhkannya lagi. 1 Petrus 4:13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kalau di dalam ucapan bahagia Matius 5 jelas dikatakan bergembiralah dan bersukacitalah, karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu, karena upahmu besar di sorga. Jadi kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, bukan karena dosa kita, mari kita bergembira dan bersukacita. Mari kita tekun beriman. Mari kita